Siap dan. Buka masker atau buka jadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Kami dari Polres Blora akan melaksanakan rilis terkait penanganan aduan dari masyarakat terkait Pilprades yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Blora. Jadi ada 4 laporan yang masuk ke kita Namun pada kesempatan hari ini kita menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada 2 aduan yang kita tingkatkan, yang awalnya kita masih dalam penyelidikan, yaitu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait penyimpangan ini. Dan 2 aduan ini kita naikkan ke tingkat penyidikan, yaitu yang di Desa Inggil, ya, Kecamatan Keradenan. Untuk tersangkanya kita masih dalam proses sidik, namun kita sudah upaya untuk memeriksa saksi-saksi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, yaitu keterkaitan SK Karang Taruna, ya, Karang Taruna yang digunakan oleh 2 orang perangkat, yaitu inisial J dan T. Jadi SK ini digunakan untuk memperoleh nilai pembobotan, yaitu 8 poin, ya, dapat 8 poin. Dan setelah hasil pemeriksaan, SK tersebut palsu, ya, SK tersebut palsu. Kemudian yang kedua, di Desa Beganjing, Kecamatan Japah, ini sudah kita tingkatkan juga dari lidik menjadi sidik. Kemudian untuk tersangka masih menunggu proses penyelidikan, mungkin minggu depan. Untuk hasil sementara yang menggunakan SK apa ini? BUMDes, ya, BUMDes. 2 orang inisial S dan T. Nanti di kedua desa ini para tersangka nanti kita akan terapkan pasal 263. Nanti kita tindak lanjut, kita akan koordinasi dengan ahli, ya, apakah sebenarnya kita sudah yakin, tetapi kita koordinasi dengan ahli untuk meyakinkan kita lagi apakah 2 proses pengikatan dari lidik ke sidik ini sudah kuat lah. Mungkin ada pertanyaan dari pelaporan 4 ini bisa disebutkan, Pak? Pelaporan 4 ini semuanya di sekitar mana saja, Pak, yang sudah masuk, Pak? Oh, yang 2 Jepang Rejo, sama satu lagi apa? Talok Mojo Ngawen. Bisa disebutkan, Pak, pelapornya siapa? Untuk pelaporan mungkin nanti menyusul, ya, tapi pada prinsipnya dari 4 ini kita sudah tingkatkan 2 ke proses sidik. Oh, gitu. Karena dari 2 itu ada hal-hal yang perlu kita lengkapi lagi, baik dari desa maupun dari dinas apa? PMD, dari dinas PMD. Mungkin dari hal-hal yang itu bisa, entah apakah itu tidak ada unsur pidananya atau ada pidananya, nanti ya kita akan sampaikan ke rekan-rekan wartawan. Untuk 2 desa yang belum disebutkan tadi, ya, yang 2 desa. Kalau ini sudah jelas kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini kita sudah naikkan dari proses lidik menjadi ke sidik. Pak, bagaimana tanggapan Polres Blora, tanggapan resmi terkait? Kameranya udah. Ya. Kamera dari gini begini. Nah, tanggapan ya. Bapak terkait Prades yang disinyalir banyak rekayasa seperti apa, Pak? Kita nggak bisa menanggapi, ya, Mas. Ya. Namanya suatu kegiatan yang dilaksanakan, apabila ada pelapor yang tidak
mungkin tidak senang dengan hasilnya, ya tentu kita akan tampung. Selama itu ada bukti-bukti, ya kita akan proses seperti ini. Kita tampung laporannya, pengaduannya, kita kumpulkan bukti-buktinya. Kalau memang layak untuk ditingkatkan ke proses sidik, ya akan kita laksanakan. Berarti sejauh ini cuma ada 4 laporan ya Pak yang baru masuk? 4 laporan yang sudah masuk, 2 yang kita sudah tingkatkan ke proses sidik. Pak, satu lagi dari saya terkait proses CAT yang di Tenggarai juga banyak pengondisian. Apakah dari Polres Blora akan melakukan penyelidikan lebih lanjut? Pastinya, kalau ada laporan pastinya. Cuma itu memang rangkaiannya cukup panjang karena itu kita harus meneliti masalah lab 4 di IT. Mungkin kita akan koordinasi dengan lab 4 ya tingkat Mabes mungkin yang bisa membuka sistem IT itu. Karena kita punya keterbatasan juga untuk di Polres. Sejauh ini apakah sudah koordinasi juga Pak? Belum ada laporan. Oh gitu. Kan baru ada laporan 4 ini Mas. Oh iya. Kita tidak lanjut yang 2. Pak, itu yang ditetapkan tersangka dari unsur apa ini? Belum kita masih dalam proses lidik, tapi yang menggunakan SK ini sudah ada. Kan sudah saya sampaikan tadi untuk di desa Nyinggril ini ada 2, inisialnya J dan T, itu menggunakan SK Karang Taruna. Kemudian yang di desa Beganjing itu menggunakan SK Bumdes, itu 2 orang. Itu inisial S dan T. Nanti arahnya mengerucut kemana itu Pak? Bisa saja yang memerintahkan. Nanti minggu depan kita rilis lagi untuk penetapan tersangkanya. Pak, ada batas waktu untuk laporan ini nggak Pak? Ketentuan sampai tanggal berapa gitu? Seperti Pemkab Blora kan kalau nggak salah ditunggu sampai tanggal 25 Februari gitu. Ini dari Polres itu kan prosesnya Mas, proses untuk pilpredisnya. Tetapi kalau laporan masalah pidana kan nggak ada. Ya? Selama kita bisa membuktikan ya kita akan proses. Contohnya seperti ini. Walaupun orang yang sudah dilantik kan? Sudah dilantik, kalau memang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana batal, dengan terang-terangan, ya tentunya bisa. Artinya batal ya Pak? Ya bisa. Gimana orang yang masuk penjara kok masih dilantik, masih masuk menjabat, nggak mungkin ya. Nanti tinggal prosesnya itu kan dari Pemda. Kalau untuk entah mengganti atau ya dari Pemda. Tapi kita dari Polres yaitu hanya melaksanakan proses sidiknya itu. Menurut Anda ini kejahatannya ini tersistematis nggak? Saya belum bisa menyimpulkan karena ini masih dalam proses lidik. Kita belum bisa mengetahui alurnya seperti apa. Artinya kan yang penting kita udah tahu bahwa SK yang dikeluarkan ini palsu. Pak, perkembangan laporan Amiullah Hasanah Pak, mungkin bisa sedikit dipaparkan. Talak Mojo. Masih lidik. Sudah beberapa saksi yang kita periksa. Kemudian kita masih melengkapi yang mana itu? Ngawan Pak, ngawan. Jadi kita mungkin titik kerawanan di Talak Mojo bisa disebutkan Pak? Kami jelaskan Pak, itu masih kami penting ya. Mohon maaf. Ya masih proses lagi. Takutnya kalau kita sudah menyampaikan ini di sini nanti malah bisa mengambang, kemudian blur ataupun sebaliknya kita takut ada hal-hal yang ketika kita komen akan berakibat kalau memang dia jadi tersangka, kalau enggak terus sudah ada akibat dari itu. Jadi kita belum mau berkomen terkait hal-hal yang belum kita tingkatkan ke penyidikan. Pak, untuk Nyinggil dan Beganjing tadi pelaku yang nganu eskapasi itu mendapatkan SK-nya dari mana tuh Pak? Dari desa. Dua-duanya dari desa. Dari desa setempat. Yang mengeluarkan siapa itu Pak? Atas nama siapa itu Pak? Nah, ini dalam nanti minggu depan kita ekspos. Oh gitu. Kita ekspos dari dapatnya dari siapa sehingga kita bisa menentukan itu yang perintah siapa sehingga kita bisa menyimpulkan ini tersangkanya. Tapi setidaknya ini sudah dalam kita naikkan ke proses itu. Terus Pak, ini untuk masyarakat ya,
masyarakat itu kan sekarang ini banyak yang takut-takut ya mau melapor gitu. Mungkin bisa dikasih pesan gitu untuk masyarakat siapa Penekanan, yang penekanan lebih Begini, gitu. dari kepolisian kita sudah terbuka. Siapapun yang akan melapor, kita akan tampung laporan tersebut. Dan tidak ada akibat selama laporan-laporan tersebut tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti, tidak hoax gitu loh. Mending lapor daripada sesumbar di media sosial ya. Lapor saja. Pak Kasat Reskrim siap menampung laporan 1 kali 24 jam. Pak, kebetulan ini ada dari Kabid PMD, mungkin dasar masalah itu loh Pak, Talok Womojo, mungkin bisa Jangan mas, dijelaskan. jangan mas, ini kan dalam proses lidik kita. Oh gitu. Nanti kalau dari Pemda sudah itu berargumen atau apa segala macam Oke, akan siap. menghambat proses kita. Oke, siap. Jadi rekan kemarin kita sudah gelar, kita hadirkan juga dari Pemda sehingga kegiatan gelar itu sama-sama semua tahu. Oke, siap. Tidak ada yang kita sembunyikan, semua terbuka. BB-nya mungkin bisa Ya, Bisa foto bareng dan ya untuk barang bukti diangkat dan Yang laptop ini yang dari desa mana ini yang laptopnya? nginggil. Pinggir semua ya Pak? Mas Hamid, Pak. pegang. Ya, pegang. Satu lagi. Ayo, Pak. Cukup ya? Cukup. Oke. Wang. Ambil. Ya wes. Oke, aku sun.